Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Asep Hermana. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1434 Hijriah. Mohon maaf lahir batin kepada seluruh jajaran dari Damar Propolis. Kemudian juga khususnya nih kepada rekan-rekan kami para distributor di seluruh provinsi di Indonesia. Juga kepada para agen yang kalaupun ada saat ini berkesempatan hadir. Tak lupa juga saya mengucapkan selamat atas kiprah yang telah tercapai selama ini sehingga penjualan Damar Propolis makin lama makin meningkat dengan peningkatan yang sangat signifikan. Pada saat ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dari berbagai riset dan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang telah dikumpulkan bahwa ada satu hal yang merupakan kelebihan propolis dibandingkan dengan obat-obat herbal ataupun obat-obat yang berasal dari natural atau dari alam lainnya. Perlu saudara-saudara ketahui bahwa khasiat yang terkandung dalam propolis itu yang paling inti adalah khasiat yang telah teruji oleh sejarah. Kalau kita perhatikan bahwa propolis ini telah digunakan sejak kurang lebih 350 tahun sebelum Masehi. Jadi, kalau ada obat yang telah teruji dan telah terpakai dengan waktu yang sangat lama, mustahil obat itu digunakan kalau obat itu tidak ada manfaat. Nah, sampai saat ini sulit rasanya kita mencari obat yang memang selama ratusan tahun tetap bertahan, tetap digunakan. Karena kalau kita perhatikan pola penyakit yang ada pada zaman dahulu, kemudian juga pola penyakit pada abad modern itu jauh polanya itu sangat berbeda. Sehingga memerlukan pengobatan yang pasti akan berbeda juga. Nah, lain halnya dengan salah satu penyakit yang memang menjadi salah satu keunggulan di mana propolis ini bisa mengobati, yaitu adalah penyakit infeksi. Memang ketika zaman dahulu Aristoteles menggunakan itu pada orang-orang yang mengalami abses. Abses itu adalah sebuah penyakit yang diakibatkan adanya infeksi kuman bakteri, yaitu bakteri Staphylococcus aureus ataupun Streptococcus. Nah, infeksi itulah yang mengakibatkan adanya bengkak, adanya demam, adanya kumpulan nanah, dan lain sebagainya. Nah, ketika zaman tersebut dilakukan pengobatan dengan menggunakan propolis, walaupun istilah propolis saat itu belum terbentuk, tapi kalau kita telusuri ternyata memang yang digunakan adalah zat perekat yang dihasilkan oleh lebah. Nah, ternyata infeksi yang saat itu menjadikan penyebab kematian terbanyak, itu lama-kelamaan bisa menurun dengan penggunaan propolis ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan obat yang dapat digunakan untuk infeksi, kita kenal sekarang dengan nama antibiotik. Antibiotik sendiri sebetulnya telah ditemukan sekitar 1877 tahun yang lalu. Yaitu ketika Louis Pasteur dan Robert Koch waktu saat itu menemukan antibiotik atau zat yang bisa membunuh kuman pada tuberkulosis. Nah, istilah antibiotiknya sendiri ditemukan oleh seorang warga Amerika, yaitu Selman Waksman pada tahun 1942. Nah, satu hal yang membedakan dan satu hal yang memang menjadi tantangan di dunia kedokteran, ternyata kuman tiap-tiap daerah, kuman tiap-tiap orang, walaupun jenisnya sama, tetapi belum tentu bisa dibunuh oleh antibiotik yang sama, walaupun dosisnya itu tepat. Sebagai contoh, ada seorang penyakit panas, kumannya sama, orang lain juga sama, kumannya sama. Satu orang bisa berespon terhadap antibiotik misalnya amoksisilin. Tapi pada orang lain amoksisilin sudah tidak mempan. Nah, yang disebut tidak mempan inilah yang dikatakan dalam istilah kedokteran adalah antibiotik tersebut sudah resisten.
Yang jadi kendala adalah ternyata pola kekebalan atau pola resistensi bakteri terhadap antibiotik itu lebih cepat daripada penemuan antibiotik yang lebih tinggi lagi. Jadi terkadang infeksi yang terjadi tidak mempan dengan antibiotik yang paling mutakhir yang sudah ada, tetapi antibiotik yang lebih mutakhir lagi belum ditemukan. Sehingga inilah problem yang paling berat di dunia kedokteran untuk mengatasi infeksi. Oleh sebab itulah dibikin peraturan dan regulasi oleh pemerintah, oleh WHO untuk panduan penggunaan antibiotik. Sehingga di mana-mana antibiotik dikatakan harus dengan resep dokter. Karena untuk membunuh bakteri tertentu itu digunakan antibiotik derajat yang paling rendah dahulu. Kalau derajat antibiotik yang rendah tidak mengalami penyembuhan, barulah digunakan antibiotik dengan derajat atau golongan yang lain. Nah, andai kata tidak dilakukan pemberian antibiotik dengan resep, mungkin orang-orang kita, pokoknya yang bagus aja sekalian, yang paten aja sekalian. Padahal efeknya ketika dia kena kuman dan di tubuhnya itu sudah kebal terhadap obat antibiotik yang tinggi, maka kemana lagi kita mencari antibiotik yang lebih tinggi kalau belum ditemukan. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah keunggulan propolis yang tidak dimiliki oleh antibiotik sintesis. Inilah yang menyebabkan salah satu keunggulan propolis ini selama beratus-ratus tahun tetap dijadikan andalan sebagai obat untuk antiinfeksi. Nah, kalau kita telusuri penyebab seseorang itu menderita sakit, bisa diakibatkan oleh adanya kuman yang masuk ke dalam tubuh, atau kita katakan infeksi. Yang kedua adalah yang disebut peradangan, atau yang kita istilahkan inflamasi. Yang ketiga adalah penyakit bawaan. Yang keempat adalah kasus-kasus trauma, misalnya kecelakaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah penyakit neoplasma atau tumor. Nah, ternyata dari berbagai riset yang telah dilakukan, terutama yang bersenter di Kanada, propolis ini mempunyai efek yang sangat bagus untuk penyakit infeksi, inflamasi, dan penyakit tumor. Kalau kita lihat dari penyebab penyakit, lebih dari setengah penyebab penyakit itu bisa diobati dengan propolis. Jadi, pertama, selain propolis tadi memiliki keunggulan sebagai antibiotik, yang telah teruji ratusan tahun dan antibiotik itu tidak pernah mengalami resistensi. Juga keunggulan yang kedua, penyebab-penyebab yang menyebabkan orang sakit itu sebagian besar bisa diobati dengan propolis. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kalau kita bertanya, kenapa sih propolis itu dikatakan sebagai obat segala penyakit, sebetulnya tidak juga. Tetap kita berpacu pada sebuah riset untuk menentukan apakah propolis itu dapat digunakan untuk penyakit A atau penyakit B. Kita merekomendasikan berdasarkan apa yang telah diteliti. Kalau tidak ada rekomendasinya, jangan sekali-kali kita menyatakan bahwa untuk obat ini bisa, untuk penyakit ini bisa, untuk penyakit ini bisa. Kenapa? Karena kita bukan tukang obat. Kita usahakan semua yang kita rekomendasikan pada distributor, kemudian juga pada agen, betul-betul dari kumpulan hasil riset yang telah dilakukan, sehingga secara ilmiah dapat kita pertanggungjawabkan, kemudian juga secara etika kita juga bisa mempertanggungjawabkannya kepada para konsumen-konsumen kita. Nah, kalau kita lihat dan kita perhatikan keunggulan-keunggulan propolis yang tadi, wajarlah kalau sampai saat ini penjualan propolis itu tidak pernah mengalami penurunan. Bahkan kalau kita lihat pemain-pemain atau produsen-produsen propolis dari berbagai negara tetap mengalami pengembangan yang cukup signifikan. Artinya apa? Artinya bahwa memang bisnis propolis itu bukan hanya bisnis obat sesaat atau bikin bisnis obat sewaktu.
Karena kita katakan sekali lagi, lebih dari ratusan tahun propolis ini sudah teruji. Kalau kita misalnya berobat, tentu kita milih pada dokter yang senior, dokter yang sudah berpengalaman. Kenapa? Karena yang sudah berpengalaman lebih memungkinkan bisa meneliti, menelaah penyakit secara lengkap. Demikian juga kita memilih suatu obat. Kalau ternyata obat itu sudah teruji dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun, atau misalnya ratusan tahun telah teruji, maka kemungkinan obat tersebut memang mempunyai manfaat yang bisa diambil untuk menyembuhkan sebuah penyakit. Jadi ada beberapa hal yang saya titipkan dari berbagai referensi yang pernah saya baca dan saya kumpulkan. Yang pertama, propolis memiliki efek antibakteri atau efek antibiotik. Di mana antibiotik yang dikandung oleh propolis ini adalah antibiotik yang belum pernah mengalami resisten. Berbeda halnya dengan antibiotik sintetis. Dan ini telah teruji ratusan tahun lamanya. Yang kedua, propolis ini mempunyai keunggulan di antara penyebab-penyebab penyakit yang hinggap pada manusia, lebih dari setengahnya itu bisa dilakukan pengobatan dengan propolis. Jadi teman-teman sekalian, baik para agen ataupun para distributor, jangan terjebak oleh adanya tren herbal yang telah masuk ke Indonesia. Saya menekankan kepada teman-teman, insya Allah usaha yang kita lakukan ini, usaha yang kita tekunin ini, memang usaha yang tidak pernah ada matinya sebelum dunia kiamat. Untuk sebab itu, kalau misalnya ternyata ada penurunan penjualan, kita perlu evaluasi ulang. Kalau ternyata penjualan menurun, kemungkinan edukasi kita kepada masyarakat atau promosi atau pembinaan konsumen kepada masyarakat itulah yang perlu ditingkatkan. Karena untuk khasiat sudah tidak dilakukan lagi. Demikian mungkin yang ingin saya sampaikan pada saat ini. Tetaplah semangat, tetaplah kita berjuang. Jangan cepat menyerah, lakukan pembinaan yang terprogram dan terus-menerus. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.